Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di kalangan pionir di platform X. Banyak analisis, prediksi, dan diskusi mendalam tentang masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue bawain di sini bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap ini sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Di video kali ini kita bahas kemungkinan besar kenapa 10 Desember bisa menjadi momen paling penting dalam sejarah Pi Network. Analisis ini menghubungkan filosofi Pi, kesiapan regulasi global, ISO 20022, MiCA, dan pola pengumuman sebelumnya. Semuanya mengarah ke satu pesan besar. Financial sovereignty is a human right. Sekali lagi guys, semua yang dibahas di sini adalah rangkuman analisis komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai tambahan wawasan, bukan kebenaran mutlak. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasan berjudul 10 Desember, Momentum Global untuk Kedaulatan Finansial sebagai Hak Asasi Manusia. Mengapa 10 Desember dipandang sangat penting? Tanggal ini memiliki makna simbolis global. Pada 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen tersebut menegaskan prinsip sederhana namun mendasar, semua manusia lahir bebas dan setara dalam martabat dan hak. Jika kita menyelaraskan prinsip tersebut dengan visi Pi Network, keduanya memiliki benang merah yang sangat kuat. Pi Network hadir bukan sekadar sebagai teknologi blockchain, tetapi sebagai infrastruktur yang bertujuan mengembalikan kedaulatan finansial kepada manusia secara global. Pi Network dan perjuangan melawan ketimpangan finansial. Dunia saat ini masih menghadapi masalah serius dalam sistem keuangan. Banyak orang tidak memiliki akses ke layanan finansial. Sistem global masih didominasi modal besar, spekulasi, serta kontrol oleh segelintir pihak. Selain itu, banyak jaringan kripto yang masih penuh anonim, penipuan, dan manipulasi nilai. Pi Network menawarkan pendekatan berbeda. Sistemnya dibangun berdasarkan identitas nyata melalui proses KYC dan KYB. Jaringannya dapat diakses lebih dari 240 negara. Nilainya tidak berawal dari spekulasi pasar, tetapi dari utilitas dan kontribusi real pengguna. Kesiapan infrastruktur dan regulasi global. Selain aspek simbolis dan filosofis, ada elemen teknis dan regulatif yang juga mendukung kemungkinan tanggal ini. Tahun 2025 merupakan tahun pertama di mana regulasi MiCA di Uni Eropa mulai berfungsi penuh. Pi Network disebut sebagai salah satu proyek yang selaras dengan regulasi utilitas non-spekulatif. Pada saat yang sama, dunia finansial telah beralih ke standar ISO 20022, sebuah protokol komunikasi finansial global yang kompatibel dengan struktur Pi Network yang berbasis identitas dan akun. Tak hanya itu, Pi juga telah menyelesaikan hampir seluruh infrastruktur identitas globalnya melalui KYC di ratusan wilayah. Ini menandakan kesiapan ekosistem yang tidak hanya teknis, tetapi juga legal dalam skala global. Pola historis pengumuman Pi Network. Jika melihat jejak pengumuman besar Pi Network, semuanya tidak pernah dipilih secara acak. Hari Pi tanggal 14 Maret digunakan untuk merilis fitur besar. Hari Pi kedua di 28 Juni digunakan untuk memperluas ekosistem. Lalu pada 20 Februari, bertepatan dengan Hari Keadilan Sosial Dunia, Pi mengumumkan transisi Open Network. Dengan pola seperti ini, penuh makna filosofis dan simbolis, sangat mungkin bahwa langkah terakhir, Grand Mainnet, akan diumumkan pada hari yang juga memiliki makna hak universal. Dan itu jatuh pada tanggal 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia. Jika Pi mengumumkan Grand Mainnet pada tanggal ini, dampaknya akan besar. Narasi berbasis hak asasi manusia membuat proyek ini hampir tidak dapat ditolak oleh regulator maupun pemerintah. Media global secara otomatis akan menyorotnya, karena tanggal tersebut sudah menjadi agenda dunia. Di saat ekonomi global sedang mengalami ketidakstabilan dan pasar spekulatif melemah, Pi Network dapat muncul sebagai alternatif berbasis utilitas, etika, dan teknologi. Kesimpulan: semua elemen, mulai dari simbolisme sejarah, kesiapan regulasi, perkembangan teknis, hingga filosofi jaringan, bertemu pada satu titik yang sangat kuat, 10 Desember. Tanggal ini merepresentasikan pesan yang ingin dibawa Pi Network ke dunia. Kedaulatan finansial bukanlah hadiah, itu adalah hak dasar manusia. Karena itu, banyak analisis menyimpulkan bahwa 10 Desember adalah tanggal paling logis, serasi,
dan strategis untuk Pi Network meluncurkan Grand Open Mainnet dan memasuki tahap final menuju ekonomi digital yang inklusif bagi seluruh umat manusia. Penutup. Ingat guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar bisa salah. Tetap ikuti info resmi dari Pi Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.